Yang kedua, ada yang ditunaikan di rumah yang utama, ada yang ditunaikan misalnya di masjid yang utama, dan ada yang khusus di lapangan. Ya, baik. Jadi yang di rumah itu umumnya sholat-sholat yang ditunaikan dengan tidak berjamaah pada umumnya. Ya, biasanya kalau rawatib ya, yang nggak melekat dengan sholat fardunya, itu kan rawatib itu melekat. Nabi biasanya kan sholat di rumahnya dulu, begitu kemudian setelah sholat sunnah baru beliau berangkat ke masjid, kan? Baik, kemudian ba'da itu pun selesai sholat fardunya, beliau balik ke rumah, kemudian tunaikan sholat sunnahnya di rumah. Kalau catatan rumahnya dekat dengan masjid. Kalau rumahnya dekat dengan masjid. Ya kalau ini misalnya dari Bengkulu pengen subuhan di sini 2 rakaat sebelum subuh di Bengkulu, ya ke sini udah selesai gitu kan. Pesawatnya udah telat. Jadi nggak ada masalah kalau kita ada uzur tunaikan di masjid, nggak ada masalah. Cuma kalaupun kemudian kita bisa tunaikan di rumah, kalau rumah dekat dengan masjid lebih bagus. Apa di antara hikmahnya? Memperbanyak tempat sujud untuk bersaksi di hadapan Allah saat kiamat. Di surah Az-Zalzalah itu. Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat itu semua tempat yang kita pijak, benda yang kita gunakan akan bersaksi, bicara kepada Allah. Si fulan itu pernah pijak saya sujud, si fulan pernah duduk di tempat saya baca Quran, itu bicara. Makanya kata para ulama, komentarnya jangan banyak berbuat maksiat, jangan berbuat maksiat di setiap tempat kita pijak, karena semua akan bicara. Ya, walaupun kita rahasiakan itu akan bicara semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kan sudah jadi bukti. Ya, di scan, bisa dicek, bisa dilihat sidik jari, macam-macam kelihatan, udah bicara di dunia aja udah ditampakkan. Ya, di dunia udah tampak, apalagi di akhirat, kan? Nah, jadi ini bagian yang pertama yang melekat. Nah, hikmah kalau di masjid pun kan pernah lihat tukar posisi ya, atau pindah, itu bukan kewajiban, tapi memang sunnah yang diarahkan untuk memperbanyak tempat sujud. Makanya ada yang geser, gitu kan? Dan nggak harus tukar posisi, nggak harus tukar posisi, gitu kan? Di PAW pergantian antar waktu sholat. Jadi nggak harus begitu, maju dikit nggak apa-apa. Yang penting tempat sujudnya berpindah. Jadi nggak harus paksa orang lagi zikir begini, Pak, tukeran Pak. Jangan ganggu orang gitu. Biarin aja orang zikir. Nah ini butuh ilmu juga. Kadang-kadang orang pahamnya harus tukeran. Orang lagi zikir, lagi baca Quran disuruh pindah kan? Nah itu jadi salah gitu. Ya, jadi biarkan orang zikir, biarkan baca Quran. Anda tinggal maju dikit atau mundur dikit. Ya, kalau memang mau tukeran, orangnya sama-sama mau, nggak ada masalah. Ini yang kedua.